Om Swastiastu. Pada video kali ini, saya, Sang Kompian Renor Prabandana Kengetan, dengan NIM 22055511113, akan menjelaskan mengenai kode program dari website portofolio yang saya miliki. Jadi, website portofolio ini dibangun oleh beberapa bahasa pemrograman dan juga penerapan database. Di sini saya menggunakan HTML, kemudian ada CSS, bahasa pemrograman PHP, dan juga bahasa pemrograman JavaScript. Sedangkan untuk database-nya menggunakan MySQL. Baik, sebelum masuk ke kode program, saya akan mendemokan terlebih dahulu website yang saya miliki. Jadi, teman-teman di sini akan disambut pertama kali dengan halaman beranda atau hero section-nya. Di sini untuk bagian websitenya bernama Hai Aku Rainor. Kemudian pada halaman beranda ini akan dibagi menjadi dua. Di sebelah kiri terdapat foto diri saya. Kemudian di sebelah kanan akan terdapat tulisan mengenai nama, kemudian pekerjaan saat ini, seorang mahasiswa. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai passion yang saya miliki. Teman-teman juga dapat mendownload CV yang saya miliki apabila tertarik untuk mengetahui informasi tentang diri saya. Kemudian pada sisi kanan terdapat navigasi bar. Ada 5 navigasi bar di sini dengan diwakili oleh icon-iconnya. Di sini ada halaman beranda, kemudian di sini ada about me, kemudian di sini ada portofolio. Selanjutnya di sini ada my blogs, dan yang terakhir ada contact form. Kemudian pada bagian pojok kanan atas, di sini teman-teman dapat mengatur mode dari halaman website ini. Jadi mode yang disediakan itu ada mode terang atau light mode, kemudian ada dark mode atau mode gelap. Seperti ini untuk tampilan mode terangnya. Jadi di sini pada fotonya akan berwarna apabila mouse atau tools mouse-nya menyentuh dari foto atau disebut dengan hover. Nah, jika dia menjauh maka fotonya menjadi gelap. Ini merupakan implementasi dari bahasa pemrograman JavaScript. Baik, lanjut ke dark mode. Ini juga menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Selanjutnya masuk ke halaman yang kedua. Di sini halaman about me kembali dibagi menjadi dua pada bagian bawahnya ini. Di sisi kiri terdapat mengenai penjelasan dan juga download CV, sedangkan di sisi kanan akan terdapat ringkasan dari project yang telah saya buat. Misalkan di sini ada project yang sudah selesai, kemudian tahun pengalaman, jumlah customer, dan juga jumlah klien. Oke, pada bagian bawah di sini dibagi menjadi 3 halaman, 1, 2, yang di sini 3. Nah, pada bagian yang kedua ini akan terdapat skills yang saya miliki berupa persentase, dijabarkan ada 6 bidang tertentu. Dan selanjutnya masuk ke timeline. Di sini merupakan penjelasan mengenai riwayat pendidikan yang telah saya lalui dari junior high school hingga bachelor degree. Di sini saya juga menjelaskan pernah menjadi praktikum asisten hingga saat ini. Baik, lanjut ke halaman berikutnya, ya ini halaman portofolio. Nah, di sini terdapat portofolio yang telah saya buat tentang bidang teknologi itu sendiri. Jadi di sini ada 6. Nah, ketika teman-teman coba untuk hover, maka akan ditampilkan search project dari bagian gambarnya. Di sini saya menyediakan GitHub dan juga YouTube. Begitu juga yang pada bagian perancangan ini, saya menggunakan aplikasi Figma dan juga YouTube untuk project source-nya. Nah, misalkan teman-teman mengklik ini, nanti akan terhubung dengan link GitHub dari project search teman-teman. Baik, selanjutnya adalah halaman My Blog. Nah, pada halaman My Blog ini akan terisi tulis-tulisan yang telah saya buat. Ketika teman-teman mau coba untuk hover seperti ini,
maka gambar dari tampilannya akan membesar dan juga tulisannya akan sedikit naik seperti itu. Oke, ini juga dapat dikaitkan atau dihubungkan dengan link dari halaman blog teman-teman. Baik, halaman yang terakhir ialah kontak form. Nah, pada bagian kontak form ini dibagi menjadi dua, di mana di sisi kiri akan menjelaskan tentang informasi diri saya, mulai dari alamat tinggal, email, tempat belajar, kemudian ada nomor telepon dan juga bahasa yang saya mampu. Kemudian pada sisi kanan terdapat box, di mana box-box ini dapat diisi oleh teman-teman ketika ingin mengirimkan pesan kepada saya. Misalkan seperti ini. Nah, di sini teman-teman dapat langsung kirim. Maka akan muncul pop-up dari JavaScript-nya. Your message already sent. Please wait for a reply. Oke, ketika klik OK, di sini pesan berhasil dikirim. Nah, teman-teman dapat ngecek di MySQL atau PHP MyAdmin-nya. Di sini sudah terrecord pesan tadi, namanya sang kompiler Prabandana Kengetan, kemudian emailnya, kemudian subjeknya dan juga message-nya seperti ini. Jadi dia sudah menggunakan database MySQL yang diperoleh dari PHP MyAdmin. Oke, ketika sudah kembali box-nya kembali kosong, merupakan salah satu lagi penerapan dari JavaScript di website ini. Oke, tanpa berlangsung lama, langsung masuk ke kode programnya. Sebelum masuk ke kode program, di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu susunan untuk kode programnya. Jadi di sini untuk penulisan kode program ini harus diletakkan pada bagian XAMPP htdocs, yakni di sini. Nah, di sini teman-teman bisa naruh dari indeks HTML-nya, kemudian CSS-nya, juga koneksi dari database-nya. Oke, langsung masuk ke penjelasan kode programnya. Nah, pada bagian di sini bagian HTML-nya atau bagian yang paling utama. Di sini pada awal akan terdapat pembukaan dari HTML seperti biasa pada bagian ini. Kemudian title di sini maksudnya adalah bagian judul dari websitenya yang pojok kiri ini. Hai, aku Raynor ini diatur oleh title tulisan di sini. Oke, selanjutnya di sini ada link-link penggunaan dari font yang saya gunakan, yaitu Poppins. Selanjutnya masuk ke kode programnya, di mana diawali dengan slash head untuk mengakhiri bagian atas dan dibuka oleh tag body. Nah, pada bagian pertama di sini akan tampilan dari hero section-nya. Di sini saya menggunakan beberapa kelas untuk memanggil CSS yang telah saya buat. Di sini ada ID home. Nah, penggunaan ID ini sangat penting karena dengan penggunaan ID ini nanti dapat mengatur navigasi bar yang telah dibuat. Oke, di sini ada pemanggilan beberapa CSS. Nanti akan saya jelaskan untuk CSS-nya. Kemudian di sini ada penggunaan dari foto, yakni memanggil foto yang saya pilih dengan tag img, kemudian search, dan tulis directory atau tempat di mana teman-teman menyimpan fotonya. Oke, selanjutnya di sini ada penjelasan untuk penulisan di bagian kanan kelasnya right header. Di sini ada penulisan nama yang bagian ini. Nah, pada bagian ini hi I'm. Nah, di sini ada span. Fungsi span itu biar dia ada kolaborasi dari kode programnya. Jadi tulisan yang sang Raynor ini berbeda dari tulisan yang lainnya agar lebih ter-highlight. Kemudian selanjutnya di sini saya menggunakan tag paragraf
untuk tulisan yang lebih kecil atau ringkasan dari diri saya. Sedangkan yang judulnya saya menggunakan H1. Oke, selanjutnya pada bagian kanan juga terdapat tombol atau button download CV. Nah, di sini saya melakukan pemanggilan kelas main button, kemudian ada pengaturan kelas button untuk teksnya, dan juga button iconnya ini. Seperti ini. Nah, untuk bagian header hanya seperti ini. Untuk bagian kirinya ini cuman seperti ini. Nah, ini untuk penjelasan bagian kirinya, yakni menggunakan kelas HShape, kemudian ada kelas image, kemudian ada kelas live header. Oke, kita coba ke CSS-nya bagian header. Oke. Nah, pada bagian header di sini saya menggunakan minimal height-nya 100 VH. Kemudian untuk color-nya saya menggunakan color white yang sudah saya deklarasikan, yakni dengan kode FFF. Kemudian di sini saya menggunakan overflow-nya hidden agar tidak terlihat, dan padding-nya 0 karena tidak saya batasi. Nah, kemudian untuk header kontennya di sini saya menggunakan display, yaitu grid, agar dia lebih cair dalam penggunaan kotak-kotak pembagiannya ini, agar tidak terlalu terlihat. Kemudian di sini saya membagi dia menjadi dua seperti ini tadi. Seperti ini, ada dua foto di kiri dan penjelasan di kanan. Kemudian untuk left header, yakni bagian tulisan, bagian foto, bagian foto ini saya menggunakan displaynya flex, dan align itemnya tuh di center. Jadi masih ada space di kiri dan juga kanannya. Kemudian untuk posisinya dia relatif. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai HShape dari bagian kiri. Nah, untuk HShape di sini dia berfungsi untuk mengatur foto, warna foto, dan juga bagian ini untuk mengatur yang bagian di belakang foto ini, bagian birunya. Di sini saya menggunakan white 65%, kemudian height-nya 100%, kemudian background color-nya itu color second. Nah, untuk color second ini saya sudah deklarasikan di sini, yaitu 4AAFD5 itu merupakan warna biru. Kemudian setelah melakukan pembuatan dari bagian biru ini, terdapat penjelasan untuk image-nya. Nah, bagian image ini dia menggunakan warna hitam seperti teman-teman lihat di sini. Dia warna hitam ketika tidak di over, hitam putih. Nah, kemudian ada juga transisi dari penggunaannya. Ketika dia tidak seperti ini, dilepas itu ada jeda beberapa detik untuk kembali ke warna hitam putih. Kemudian di sini juga ada height-nya 90%, kemudian untuk weight-nya 68%, kemudian ada margin left-nya 4 rem. Nah, di sini ada seperti sedikit jarak agar tidak nempel pada bagian kirinya. Oke, selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai file image-nya. Untuk pada bagian file image-nya, di sini ada filternya, dia menggunakan hitam putih, grayscale. Kemudian ada transisinya di sini sama 0,4. Kemudian object fit-nya itu sesuai dengan cover, weight dan height-nya 100%. Nah, pada bagian yang sebelumnya image ini merupakan background-nya. Di sini bisa teman-teman lihat pada bagian samping-sampingnya itu ada warna hitam. Karena file foto saya ini dia berupa PNG, jadi dia ada space-space kosong seperti di belakangnya ini, dia menggunakan warna hitam atau color black. Oke, ketika dia di hover, grayscale-nya itu yang awalnya 100% berubah menjadi 0 dan dia kembali berwarna seperti ini. Oke. Selanjutnya kita beralih ke bagian kanan di sini.
Teman-teman bisa lihat untuk bagian kanannya dia menggunakan display flex sama seperti bagian kiri. Kemudian flex directionnya itu column. Untuk kontennya dia di tengah-tengah. Dan juga ada padding right 18 rem. Nah, di sini diberikan padding 18 rem itu berfungsi untuk memberikan space untuk navigasi barnya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada tulisan name-nya. Dia berukuran 3 rem. Kemudian di sini ada span. Nah, untuk tulisan sang runner-nya itu ada span, yakni menggunakan warna color secondary. Sama seperti pada bagian box yang di belakang itu menggunakan warna biru. Sedangkan yang lainnya menggunakan warna putih. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman yang kedua, yakni About Me. Baik, pada halaman yang kedua ini, setelah header, saya menggunakan tag main. Nah, tag main di sini dia berfungsi untuk memisahkan halaman yang beranda ini, dia tidak bisa di-scroll ke bawah, melainkan harus menggunakan navbar. Walaupun dia menggunakan navbar, pada bagian search-nya di sini dia tidak ada slash about me lagi, karena dia masih dalam satu file index PHP seperti itu. Oke, pada bagian navbar ini saya menggunakan kelas container about, kemudian saya berikan ID-nya di about. Di sini untuk bagian atasnya atau main title-nya saya menggunakan about me di sini. Kemudian ada bg text untuk my stats yang ada di belakang tulisan. Nah, ini di belakang tulisan about me. Nah, dia ada seperti tipis itu dia menggunakan kelas bg text. Nanti kita akan lihat di CSS-nya. Selanjutnya, setelah menggunakan pada bagian atas menggunakan main title, selanjutnya ada kelas about container. Nah, kelas about container ini kembali saya bagi dua, dimana di sini ada sisi kiri dan juga sisi kanan. Nah, pada sisi kiri akan terdapat penjelasan singkat tentang diri saya. Di sini I'm a third semester. Nah, seperti ini. Kemudian saya menggunakan BR di sini fungsinya itu untuk enter. Di sini ada space. Oke, walaupun dia masih di tag P, paragraf yang sama, dia tetap ke spasi. Jika ini dihapus, maka dia akan menjadi 1. Oke, selanjutnya saya juga menggunakan di sini ada kelas button, itu berfungsi untuk yang bagian download CV-nya, seperti pada halaman sebelumnya. Oke, sisi kiri sudah. Kita beralih ke sisi kanan. Nah, di sisi kanan ini saya menggunakan kelas about item untuk membuat kotak-kotaknya ini. Oke, nanti kita akan perjelas di CSS-nya. Baik, selanjutnya di sini saya ada beberapa kotak, itu 1, 2, 3, 4. Nah, itu sama, cuman isi penulisannya saja yang berbeda. Untuk kelasnya itu sama. Oke. Nah, seperti ini ada BR, itu dia di enter sekali. Happy BR, happy enter client. Oke. Baik, selanjutnya itu halaman yang ketiga atau sub halaman yang ketiga. Di situ ada penjelasan my skills. Nah, di sini saya menggunakan kelas start title yang sama seperti yang my timeline. Dan di sini saya menggunakan progress barnya itu dia per kelas. Di sini bisa teman-teman lihat. Nah, ini adalah bagian untuk progress bar
sorry, yang ini dari sini itu progress bar dari UI UX design. Nah, di sini ada kelas progress bar, kemudian ada kelas prog title, kemudian ada kelas progress con, kemudian ada kelas prog text, kelas progress, dan juga kelas UI UX. Nah, di sini untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di bagian CSS. Oke, seperti ini. Selanjutnya masuk ke subhalaman yang terakhir, yakni My Timeline. Sama sebelumnya, dia ada start title untuk memulai subhalamannya. Nah, pada halaman kelas timeline ini, dia menjadi beberapa kotak ini, dibuat kotak. Di situ misalkan yang pertama itu ada penjelasan untuk junior high school, itu dia dari sini sampai sini untuk kodenya, dengan kelas timeline item, kemudian ada kelas timeline icon, kemudian di sini menggunakan logo dari bagian ini, icon, maaf. Kemudian di sini ada icon lagi untuk bagian belakangnya, dia menggunakan kelas timeline duration seperti ini, sama kodenya untuk keempatnya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke section portfolio. Nah, pada bagian portofolio ini akan disambut dengan tulisan portofolio sebagai main title-nya. Kemudian untuk BG text-nya itu ada my work. Oke. Di sini bisa dilihat BG text-nya itu my work. Selanjutnya ada penjelasan singkat dengan kelas port text untuk menjelaskan secara singkat portofolio saya itu di bidang apa. Yang tulisan ini itu menggunakan kelas port text dari tag paragraph. Baik, setelah dua tulisan itu dia masuk ke kelas portfolios. Nah, di kelas portfolios ini akan dibagi dia beberapa seperti ini. Di sini halamannya dibuka dengan gitu, coba diperkecil seperti ini. Nah, dia akan dibagi menjadi dua tampilan, menampilkan dua portofolio. Nah, jika diperbesar dia 3, jadi kemungkinan ini CSS-nya flex, nanti kita akan bahas. Sini kelas portfolios, kemudian untuk kelas portfolio item ini dia akan mengatur ukuran dari masing-masing kotak portofolionya ini. Nah, kemudian selanjutnya dia akan melakukan pemanggilan image. Di sini ada image 1 untuk ini, dan ada image 2 untuk pada bagian ini. Nah, ketika dia mouse-nya di hover, nah akan muncul tulisan project source. Project source dengan icon-icon yang terhubung. Misalkan di sini ada icon GitHub dan juga icon YouTube. Nah, teman-teman juga dapat menautkan atau menghubungkan link GitHub dari projectnya. Di sini ada tagline A dengan kelas href. Di sini teman-teman bisa copy linknya. Misalkan di sini ada kayak github.com gitu, / apa untuk projectnya, seperti itu. Dia akan ketika diklik GitHub-nya, dia akan beralih ke halaman link GitHub yang sesuai. Seperti itu. Nah, di sini untuk kotak yang pertama, kemudian ada kotak yang kedua, kotak yang ketiga, 1, 2, 3, dan di sini ada yang keempat, yang kelima, dan yang keenam terakhir. Baik, selanjutnya akan masuk ke, kita lihat CSS-nya. Oke, CSS dari portofolio.
Nah, tadi di portofolio itu dia menggunakan container. Di sini dia menggunakan kelas container, yang berarti itu kelas kontainernya itu displaynya none. Kemudian ada transformnya itu dia translate y-nya min 100%, sedangkan skillnya itu 0. Kemudian menggunakan transisi dia 0,4 ketika akan memasuki halamannya itu. Misalkan dari beranda ke portofolio itu ada transisi 0,4 second. Kemudian untuk background colornya dia menggunakan color primary, yaitu tadi putih untuk dark lightnya, sedangkan untuk dark mode-nya dia berwarna biru gelap. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian, nah di bagian portofolio ini, bagian portofolios. Nah itu dia berfungsi untuk membuat membagi ini menjadi 3 baris. Nah di sini ada displaynya itu grid, dia agar dia tidak mencar-mencar gitu, dia tidak fleksibel, jadi disesuaikan dengan ukurannya. Kemudian di sini ada pembagian dari kotaknya itu dia ada 3 kolom. Kemudian grip gapnya itu jarak antara kotak dari kiri ke kanan itu ada 2 rem, sedangkan jarak dari bawah ke atas itu ada 3 rem. Oke, untuk portofolio itemnya di sini dia menggunakan posisinya itu dia relatif. Untuk yang bagian iconnya ini relatif, sedangkan untuk dari border radiusnya itu dia 15 px. Itu juga yang ini. Selanjutnya untuk image dari portofolionya ini dia menggunakan white 100%, sedangkan height-nya itu 300 px. Untuk objek fit-nya itu disesuaikan dengan cover, dan border radiusnya itu 15 px. Oke, untuk di sini ada hover item. Nah, ketika itemnya itu di hover seperti ini, dia berubah menjadi putih itu bisa dilihat sebelum dirubah menjadi putih, dia awalnya menggunakan color secondary, yang dimana color secondary ini merupakan bagian kotak yang biru di belakang ini. Nah, jika tidak, dia color secondary-nya akan hilang. Kemudian untuk color secondary-nya ini dia menggunakan weight 100% dan juga height-nya 100%. Sehingga dia benar-benar menutupi foto dari portofolionya. Kemudian untuk posisinya absolut, tidak berpindah-pindah atau tegas. Kemudian left-nya 0 dan juga top-nya juga 0. Kemudian border radius bordernya itu 15 px. Kemudian display-nya flex, content-nya center, align time-nya juga center. Kemudian flex direction-nya itu sesuai kolom. Opacity-nya juga 0, jadi benar-benar tidak terlihat belakangnya. Kemudian scale-nya itu juga 0, dan ada transisi 0,4 ketika akan di hover. Nah, ada sedikit transisi. Oke, selanjutnya di sini ada hover item. Nah, pada bagian hover item ini, di sini ada font size-nya itu 1,5 rem pada bagian ini. Tulisan project search-nya itu ada ukurannya 1,5 rem. Sedangkan margin bottom-nya itu jarak antara project source dengan logonya ini ada 1,5 rem juga. Untuk warnanya dia menggunakan warna putih. Oke, selanjutnya di sini ada untuk iconnya ini. Dia displaynya flex keduanya. Untuk kontennya itu dia center, jadi di tengah-tengah ini walaupun dua. Kemudian untuk align itemnya juga center. Oke, selanjutnya untuk pada bagian iconnya ini, sebelum di over dia akan menggunakan color primary yaitu biru dongker ini. Nah ini pinggirnya biru dongker. Kemudian border radius to bordernya itu dia 50%. Kemudian untuk weight-nya itu 50 px juga.
Nah, height-nya juga 50 px, kemudian display-nya juga flex, line itemnya center, yang artinya dia di tengah-tengah. Kemudian justify kontennya juga di tengah-tengah. Kemudian marginnya itu dia menggunakan 0 dan juga 1 rem. Di sini ada jarak sejauh 1 rem. Kemudian kursornya itu pointer dan juga ada transisi 1,5. Nah, dia jadi serentak dengan yang bagian project source dan juga bagian kotak biru mudanya ini 0,4 second barengan. Oke, untuk selanjutnya ada icon yang di dalamnya ini. Nah, ada warna putih untuk YouTube-nya itu dia menggunakan warna putih. Selanjutnya ada marginnya juga 0,1 rem dan juga font size-nya atau ukurannya itu 1,5. Oke, selanjutnya ketika dia di hover untuk ikonnya, nah dia akan berwarna putih. Seperti ini, dia akan berwarna putih. Nah, yang luarnya ini akan berwarna putih, sedangkan yang di dalamnya dia akan menggunakan color primary atau yang biru dongker. YouTube juga seperti demikian, yang kotaknya itu akan menjadi warna biru dongker dan yang luarnya akan putih. Akan berlawanan dia. Oke. Untuk yang bagian I-nya itu merupakan bagian yang dalam, sedangkan yang bukan I-nya itu merupakan bagian yang luar. Yang ini juga demikian. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, di sini juga ketika dia di hover item, nah itu akan opacity-nya akan 1 dan juga ada scale menjadi 1, akan menjadi sedikit membesar gitu. Oke. Selanjutnya kita akan kembali ke halaman About Me untuk CSS-nya. Ya, sama seperti sebelumnya, dia menggunakan container dengan displaynya grid atau quad. Dia tidak akan berbeda dengan display flex. Kemudian di sini akan dibagi menjadi dua. Nah, di sini ada dua untuk pembagiannya. Kemudian ada padding topnya 3,5 rem. Jarak antara bagian about me dan juga bagian yang information about me-nya ada jarak sekitar 3,5 rem. Sedangkan pada bagian bawahnya antara bagian ini dengan my skills itu ada jarak sekitar 5 rem. Oke, selanjutnya ketika dia udah dibagi kan masuk ke bagian yang sebelah kanan, right-nya yang ini. Nah, display dari yang right-nya ini juga grid. Kemudian ada kolomnya dibagi menjadi dua ini. Nah, dua bisa teman-teman lihat. Selanjutnya dia menggunakan gripnya juga 2 rem. Jadi jarak antara yang atas, bawah, kiri, kanan itu 2 rem. Oke, selanjutnya masuk ke bagian about itemnya. Jadi di sini kotaknya itu dia menggunakan border 1px, dia memiliki outline itu tipis 1px. Kemudian menggunakan color gray. Nih, ketika tidak di hover dia color gray, tetapi ketika dia di hover dia akan menggunakan color secondary, sama seperti tulisan about me dan 5 plus ini. Nah, jadi ada berubah warna dari outline kotaknya. Kemudian untuk border radiusnya itu ada 5px. Ada transisi ketika selesai di hover atau akan di hover ya sebesar 0,4 second. Kemudian ada box shadow-nya, ada box shadow tipis di sini. Nah, di sini ada box shadow tipis. Itu menggunakan 1px, 2px dan 15px, tergantung letaknya. Nah, beda-beda dia antara kiri, kanan, atas, bawahnya. Oke. Selanjutnya masuk yang ke hover. Nah, di hover itu ketika dia di hover itu kotaknya akan sedikit terangkat ke atas karena ada
transform di sini translate y-nya di minuskan 5px. Jadi kotaknya akan seolah-olah sedikit terangkat. Nah, untuk bordernya itu tadi seperti yang sudah dijelaskan, dia menggunakan 1px dan ketika di hover dia akan berubah warna menjadi warna biru atau color secondary-nya aktif. Oke, selanjutnya untuk box shadow-nya ketika dia di hover, nah akan sedikit tebal pada bagian bawahnya ya, karena dia 4px di sini bisa dilihat. Sebelumnya 2, dia 4. Dia lebih tebal. Oke, bagian kanannya sudah. Lanjut ke bagian kanan yang penjelasan tentang teksnya. Nah, teksnya di sini saya menggunakan ABT text untuk keseluruhan, dimana itu paddingnya itu 1,5 rem dan displaynya flex. Serta untuk flex directionnya itu dia berupa kolom. Di sini dipisahkan per kolom-kolomnya. Kemudian untuk bagian large text atau pada bagian angka ini ada 5 plus 2 plus yang sun ini, dia masuk ke large text, yakni font size-nya dia berubah menjadi 3 rem, sedangkan font weight-nya dia jadi 700. Nah, untuk colornya yang pada bagian large itu dia menggunakan warna color secondary atau yang biru muda. Oke, sedangkan yang small text di sini bisa dilihat untuk padding left-nya dia ada 3 rem, jadi di sini ada jarak sedikit 3 rem. Nah, untuk posisinya itu dia relatif. Nah, sedikit relatif. Kemudian text transform itu dia uppercase. Jadi dia hurufnya itu kapital, walaupun di HTML-nya itu hurufnya kecil. Nah, karena di sini sudah diatur di CSS-nya uppercase, maka dia akan kapital. Kemudian font size-nya itu sedikit lebih kecil, yakni 1,2 rem. Selanjutnya untuk color-nya dia menggunakan color gray 1 dan letter spacing-nya itu ada 2px jarak antara ini. Oke. Selanjutnya ada small text before. Nah, small text before ini jadi dia ketika dia tidak di hover atau sebelumnya itu dia sedikit berubah warnanya, dan juga untuk pada bagian top weight height-nya seperti itu. Oke, lanjut ke bagian tulisan. Sebelum ke tulisan, pada bagian kontainer yang sebelah kiri di sini saya menggunakan padding right-nya 5 rem. Jadi jarak antara yang kanan dan kiri itu ada jarak sebesar 5 rem. Nah, untuk tulisannya itu yang tagline paragraph yang pada bagian ini itu menggunakan line height-nya 2 rem, kemudian padding-nya 1 rem. Untuk color-nya dia menggunakan color gray 1. Sedangkan yang H4 yang ini dia menggunakan font size-nya 2 rem, tetapi text transformnya uppercase. Nah, kasusnya sama seperti sebelumnya. Jika dia di HTML-nya tulisannya kecil, dia tetap akan kapital. Seperti itu. Oke, lanjut ke bagian stats. Nah, di sini ada padding bottom-nya 4%, 4 rem, sorry. Untuk memberikan jarak antara my skills dan my timeline. Nah, di sini ada untuk progress bar-nya yang ini. Dia menggunakan display grid, kemudian dibagi menjadi 2 di sini, 2 frame, dan grid gap-nya antara 2 ini ada 2 rem. Oke, masuk yang ke pertama, display flex-nya itu dia menggunakan display flex, kemudian flex direction-nya itu column. Sedangkan untuk title-nya ini, UI UX design ini, dia menggunakan uppercase juga dan font weight-nya 500. Kemudian untuk progress-nya, dia juga menggunakan display flex dan juga align center. Nah, seperti ini.
Nah, untuk teksnya itu dia color gray 2. Nah, ini color gray 2 yang ini persentasenya. Nah, yang ini dispen itu untuk menunjukkan ini persentasenya, kotak yang birunya ini sampai mana. Nah, itu dia menggunakan position absolute dengan top dan leftnya 0, kemudian height-nya 100%. Nah, ini ada transisi, dia sedikit ada transisi 0,4 second ketika akan dibuka halamannya maksudnya. Kemudian white-nya itu 60%. Nah, sedangkan yang pada bagian atas ini merupakan bagian yang tidak berwarna biru. Dia menggunakan color gray 4 dengan margin left-nya 1 rem, jarak antara yang ini 1 rem. Kemudian weight-nya 100% dan height-nya 0,45 rem. Nah, untuk bagian yang ini, nah UI UX, HTML, JS, CSS, C dan C+ ini merupakan untuk mengatur span-nya. Jadi dia weight-nya melebarnya itu berapa? Sekarang 90% segini, berarti ini 10%, 35 segini. Jadi disesuaikan dengan weight-nya ini. Karena di sini weight-nya yang di sini belum diatur. Nah, seperti itu. Oke. Baik, kita lanjutkan ke halaman yang berikutnya. Yakni portofolio sudah. Kita masuk ke halaman blog. Nah, pada halaman blog ini, nah di sini dia menggunakan sama seperti sebelumnya, kelas container dengan ID blocks. Kemudian ada kelas blocks content, dan di sini ada main title, my blocks, dan juga ada BG text yang belakang ini my blocks juga. Selanjutnya di sini ada kelas blocks untuk membagi kotak-kotak blocksnya ini yang akan dijelaskan nanti di CSS. Kemudian di sini juga ada pembuatan masing-masing kotaknya. Di sini ada pemanggilan gambar dengan cara import. Di sini source-nya dengan direktori yang telah sesuai. Kemudian di sini menggunakan H4, tag body H4 untuk penulisan judul dari blocksnya. Sedangkan untuk ringkasannya itu menggunakan tag paragraph. Oke, di sini ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Oke. Baik, kita langsung ke CSS-nya saja. Nah, pada bagian ini, di sini dia menggunakan display grid, artinya dia menyesuaikan dengan ukurannya dan tidak flex ya. Kemudian di sini kolomnya dibagi menjadi 3, bisa dilihat 3, dan grip gapnya 2 rem dan serta margin top antara kotak dengan titelnya itu ada 3 rem. Selanjutnya masuk ke pembuatan masing-masing kotaknya. Di sini dia menggunakan posisinya relatif. Kemudian ada background colornya menggunakan gray 5. Di sini bisa dilihat di pada bagian ini yang menggunakan gray 5. Kemudian ada border radiusnya 5px dan ada shadow cukup tipis 1120. Nah, di bagian bawahnya agak tebal sedikit. Oke. Kemudian ada transisi juga 0,4 second ketika halaman yang dibuka dan juga ketika hovernya dilepas. Oke. Selanjutnya ketika dia di hover akan sedikit terangkat sejauh 5px untuk bagian bawahnya. Nah, bisa dilihat naik dia. Nah, biru yang tipis ini tertutup, jadi agak sedikit naik. Nah, selanjutnya
menggunakan transisi yang sama 0,4 second is in out. Nah, untuk hover image-nya dia akan transform scale-nya 1,1. Jadi scale-nya itu meningkat, jadi seolah-olah gambarnya membesar. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk ketika dia tidak di hover image-nya, width-nya akan 100% dan height-nya 300 px. Object fit-nya juga cover. Selanjutnya ada border top left-nya itu ada 5 px dan border top right-nya itu ada 5 px juga. Nah, grayscale-nya di sini 100% ya. Dan ada transisi 0,4. Nah, ketika dilepas ada transisi juga. Oke, lanjut ke CSS untuk teksnya. Di sini teksnya itu menggunakan margin top min 7 px, paddingnya itu 1,1 rem. Yang ini 1,1 rem dan border topnya itu ada 8 px solid var. Nah, yang ini block text. Nah, ini dia blocks-nya ini menggunakan color secondary dari kelas block text. Selanjutnya ada kelas block text dengan tag H4. Itu bisa dilihat di judul bloknya ini. Nah, ketika dia tidak di hover judulnya, dia memiliki font size-nya 1,5 rem, kemudian ada margin bottom-nya 0,7 untuk jarak yang ini. Kemudian transisinya ada 0,4 second dan kursornya pointer. Nah, jadi ketika disentuh itu ada pointer ya. Nah, untuk hover itu dia akan berubah warna menjadi biru muda. Nah, ini pointer ketika dilepas seperti itu. Baik, selanjutnya masuk ke bagian tag paragraf. Dia menggunakan colornya abu-abu. Kemudian line height-nya 2 rem dan padding bottom-nya 1 rem. Selanjutnya masuk ke halaman yang berikutnya. Baik, sebelum ke kontak, tadi saya terlupa ketinggalan menjelaskan untuk CSS dari timeline-nya. Baik, kita kembali ke timeline-nya. CSS. Nah, di sini pada bagian timeline di About Me. Nah, jadi di timeline ini dia menggunakan display-nya grid juga. Kemudian untuk grid template icon-nya dia menggunakan pembagian 2. Di sini bisa dilihat ada 2, satu di kiri dan juga di kanan. Dibagi menjadi 2, di mana pembagian tersebut dilakukan dengan grid gap 2 rem dan padding bottom-nya 3 rem. Jadi jarak antara ininya tuh 3 rem. Oke, selanjutnya masuk ke timeline dari itemnya. Nah, pada bagian ini dia menggunakan color gray 5. Dia relatif dan juga padding left-nya itu 3 rem. Dengan border left-nya itu 1 px. Yang ini di belakang 2016 itu. Nah, ya ada jarak di sini 3 rem. Baik, selanjutnya masuk ke iconnya yang ini. Dia posisinya absolut dengan left-nya itu min 27 px dan top-nya itu 0. Jadi di atasnya mentok sama kotaknya. Kemudian background color-nya itu dia menggunakan warna biru muda atau color secondary dengan width 50 px dan juga height-nya 50 px. Selanjutnya ada border radiusnya juga 50%. Display-nya flex, tetapi align item dan justify kontennya center. Jadi konten di dalamnya itu terletak center. Seperti itu. Untuk di bagian dalamnya itu dia menggunakan size 1,3 untuk masing-masing iconnya 1,3 rem. Oke, selanjutnya di sini ada
timeline duration-nya itu ada padding 0,2 rem dan juga 0,6 rem dengan radius 15 px dan warnanya gray. Untuk font size-nya 0,8 rem dengan text transform uppercase dan juga font weight-nya 500. Sedangkan display-nya unline block. Yang pada bagian ini, tulisan ini ya, dia uppercase, dipaksa untuk uppercase dengan paddingnya demikian, agak sedikit mepet sama kotaknya ya di sini. Nah, font size-nya juga kecil 0,8 rem. Selanjutnya di sini ada tagline tag H5. Untuk penulisan junior high school, senior high school ini dia menggunakan tag H5 dengan padding 1 rem 0, kemudian text transformnya juga sama-sama uppercase, capital. Kemudian font size-nya dia lebih besar, yang sebelumnya 0,8, untuk yang ini 1,3 rem. Untuk font weight-nya ketebalannya itu sebesar 600, masing-masing 600. Sedangkan H5 span yang lokasi pendidikannya itu dia menggunakan warna yang berbeda, yakni color gray 2, jadi sedikit abu-abu. Untuk font height-nya juga sedikit lebih redup atau lebih gelap, tidak pekat, dia 500 dengan font size-nya lebih kecil, yakni 1,2 rem. Untuk tag body, tag paragraph maksud saya, dia menggunakan color gray 2. Baik, untuk port text-nya itu dia menggunakan 2 rem 0 dan text-nya line. Demikian untuk timeline yang tertinggal tadi. Kita kembali lagi ke selanjutnya, yaitu halaman kontak. Nah, baik, pada halaman kontak, di sana dia menggunakan kontainer kontak dengan ID kontak. Selanjutnya ada kontak kontainer lagi untuk kelasnya, di mana sepertinya di sini dia membagi ke dua bagian. Nah, di sini bisa dilihat dia membagi ke dua bagian, yang kiri dan kanan. Untuk pengaturan di kelasnya nanti akan dijelaskan di CSS. Nah, pada bagian awal itu ada main title, yaitu contact me, dan background text-nya itu ada kontak, hanya kontak di belakangnya. Nah, itu yang belakang lebih besar, kontak. Selanjutnya pada bagian bawah main title terdapat kelas, yaitu kontak con. Sepertinya kelas tersebut membagi menjadi dua halaman, menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Di mana pada bagian kiri itu terdapat tulisan, yakni dengan tag H4 dan juga paragraf, contact me if you are interested in my service. Nah, sama ya. Kemudian selain itu di bawahnya pada bagian kiri dibagi jadi dua ya. Nah, di sini ada kelas untuk location-nya. Location di Bali, Indonesia. Selanjutnya ada email, ada education di mana, dan juga mobile number serta language yang dikuasai. Nah, di sini ada terdapat 1 2 5 kotak memanjang dengan kelasnya kontak item yang akan dijelaskan di CSS nanti. Sedangkan di sisi kanan itu terdapat form. Nah, form ini menyediakan nama di sini dengan required place header-nya your name. Kemudian ada your email, enter subject, dan juga message here. Nah, itu akan diminta usernya untuk menginputkan apabila ingin menghubungi saya. Nah, pada bagian bawah juga terdapat button contact me untuk mengirimkan isi dari message-nya. Seperti ini. Oke, di sini juga nanti akan menerapkan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL.
Nah, pada bagian di sini di tengah-tengah ini atau masih masuk ke bagian kiri itu terdapat beberapa sosial media yang saya miliki. Sini ada icon Facebook, Twitter, GitHub, dan juga YouTube. Sini kelas kontak icon. Baik, kita masuk ke CSS-nya saja. Oke, di sini ada CSS kontak con. Di sini menggunakan display flex dengan padding top 3,5 rem. Jadi jaraknya itu antara main title dengan di atasnya itu dia 3,5 rem. Maaf, maksudnya yang pada bagian bawah kontak di atasnya kontak mihir ini dia jaraknya 3,5 rem. Sedangkan yang kontak mi ini dia menggunakan kelas kontak pada bagian atas. Nah, yang kontainer ini. Oke, kembali lagi kita ke bagian kontak. Nah, di bagian left-nya itu dia menggunakan flex 2 yang bagian ini. Nah, ini dia menggunakan flex 2. Selanjutnya dia untuk tag H4-nya, head 4-nya nih yang bagian kontak me here ini, dia menggunakan margin top-nya itu 1 rem, sedangkan font size-nya dia menggunakan 2 rem. Untuk text transform-nya sama, dia capital atau uppercase. Selanjutnya untuk yang tag paragraph yang ini, if you are interested ini, dia menggunakan margin 1 rem 0 dengan line height 2 rem. Selanjutnya masuk ke bagian kontak item. Nah, yang bagian kontak item itu yang sebelah kiri ini bisa dilihat ada kayak GPS location, email, kemudian graduate, mobile number, dan juga language ini. Dia menggunakan CSS kontak item dengan display flex, align item, center, dan justify kontennya itu space between. Sedangkan untuk penjelasannya ini dia menggunakan marginnya itu 0,3 rem, sedangkan paddingnya dia 0. Nah, untuk iconnya yang pada bagian bawah, untuk di luarnya bagian bulatnya ini dia menggunakan displaynya itu grid dengan grid template columnnya itu 40 px atau 1 frame. Nah, jadi satu dia di sini nggak terpisah. Sedangkan pada bagian dalamnya, bagian logo-logo sosial medianya itu dia menggunakan display flex dengan align itemnya center dan juga font size-nya 1,3 rem. Oke, masuk kontak iconnya itu. Nah, sini dia color gray-nya yang bulat itu dia 5 menggunakan, sedangkan warna dalamnya itu menggunakan color white. Tapi jika dia di hover, maka yang di dalamnya itu dia akan menggunakan color secondary untuk bulatnya, sedangkan untuk logo sosial medianya itu dia akan menggunakan color primary yang biru dongker seperti itu. Oke. Selanjutnya di bagian sebelah kanan atau right kontaknya atau formnya ya. Dia menggunakan flex 3 dengan margin left 3 rem. Jadi jarak sebelah kiri antara kotak dengan bagian kontak mihirnya itu ada jarak 3 rem.
Dengan input kontrolnya itu dia 1,5 RAM 0. Untuk text area dan juga input dia menggunakan untuk kolomnya ya. Dia menggunakan border radiusnya 30 px dengan font weight dan size family-nya itu inherit semua. Kemudian paddingnya seperti ini dan outline dan bordernya juga tidak ada untuk kotaknya, none. Kemudian background colornya itu menggunakan color gray 5. Kemudian weightnya itu 100%. Untuk colornya itu dia white untuk warnanya, sedangkan resize-nya none. Nah, untuk bagian ketika diketikkan itu dia menggunakan displaynya flex dan margin left-nya 1,5 rem. Nah, untuk submit button-nya itu dia menggunakan displaynya flex dan justify content. Jadi dia mengikuti besaran kotaknya. Nah, di sini juga untuk button submitnya bisa dilihat white-nya itu 100%, padding-nya 0,75 rem dan 1,3 rem. Untuk warnanya dia primary color. Nah, ketika di gini primary dia warna biru tongkar, sedangkan ketika di hover, nah dia akan berubah menjadi secondary colornya. Oke. Nah, pointer dia juga menggunakan kursor pointer ketika akan didekati dengan transisi 0,2 second. Baik, selanjutnya di sini saya juga CSS-nya menggunakan responsif, di mana ketika dia 600 px, nah di sini ketika dia 600 px tampilannya sedikit berbeda dengan diperbesar. Nah, itu diatur pada bagian ini. Nah, ketika dia max-nya itu 600 px, maka header-nya berubah jadi padding 0, kemudian temp button-nya itu 50 px, height-nya 50 px, kemudian header content-nya juga jadi 1. Nah, bisa dilihat di sini bagian header ya, yang semula itu dipisah menjadi 2, tetapi karena maksimal 600 px-nya itu nih, jadi dia seline, jadi satu baris. Demikian. Selanjutnya untuk left header juga displaynya jadi 0, right headernya juga grid row-nya jadi 1 ya. Untuk di bagian header tadi penjelasannya juga jadi 1, yang awalnya 2 di sini jadi 1, rapi. Oke. Nah, name-nya juga font-nya jadi lebih kecil 2,5 dengan tetap center dan padding top-nya 3 rem. Dan image-nya juga jadi lebih kecil, yakni white-nya yang awalnya 100 jadi 9%. Oke, di sini juga kontrolnya ya. Dia yang awalnya di samping kanan, ketika di 600 px atau kurang, dia berubah untuk kontrolnya, navigasi barnya di bawah. Yang semula di kanan dia pindah ke bawah. Seperti itu. Nah, untuk about juga demikian, berubah menjadi satu-satu semua dengan padding right dan left-nya masing-masing 0. Di sini ada 2,5 rem, bisa kita lihat di sini langsung. Nah, ini bisa dilihat yang awalnya dia sebelahan 2 frame kiri dan kanan, ketika dia mendekati 600, nah 600 mendekati 600, dia akan menjadi satu di sini. Jadi satu line semuanya. Seperti itu. Oke, timeline juga demikian, yang awalnya 2 jadi 1,
uh, statistik juga demikian, portofolio juga, blogs juga, kontak juga demikian. Yang awalnya dia bersebelahan untuk kontaknya dia berubah. Nah, di sini juga saya melakukan pengaturan dengan max weight 1432. Ini ketika 1432. Nah, lebih lebar ya. Jadi dia hampir sama seperti di komputer. 432 ini biasanya untuk iPad dan sebagainya macamnya, PC seperti itu. 1250 juga. 600 ini satu-satu tadi ya. Untuk seperti tampilan HP. Oke. Oke, demikian. Tadi saya sedikit terlewat yang pada bagian navbarnya di bawah. Pada bagian navbar atau kontrolnya ini, di sini saya menggunakan tag div ya, dengan kelas control aktif btn dan memanggil masing-masing ID-nya. Jadi ketika dia diklik, dia akan beralih ke masing-masing. Nah ini, ketika diklik dia pindah ke section home, section about me, portfolio, blogs, dan juga kontak. Oke, di sini diakhiri dengan JavaScript. Karena nanti ada penggunaan dari bahasa pemrograman JavaScript. Baik, sekian untuk penjelasan HTML dan CSS-nya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan atau implementasi dari bahasa pemrograman JavaScript pada halaman website portofolio ini. Nah, jadi penggunaan JavaScript-nya, kita bisa pergi ke sini. Nah, di sini ada function, di mana ada pemanggilan function dengan operator dokumen query selector all, jadi control. Nah, ketika ini diklik, misalkan ini sekarang dia berada di beranda atau main section, ketika dia pindah ke bagian about me, nah itu dia ketika diklik tampilannya menjadi warna biru seperti ini. Nah, itu merupakan pengimplementasian dari JavaScript. Nah, di sini bisa dilihat ketika dia aktif button, maka class listnya di remove aktif buttonnya. Jadi yang lainnya, misalkan di about me sekarang, jadi yang lainnya itu tetap dia berwarna abu-abu atau grey ya. Nah, selain itu pengimplementasian JavaScript-nya juga bisa dilihat pada bagian dark mode-nya ini. Di sini ada dokumen query selector theme bottom. Jadi JavaScript akan melakukan pengecekan pada file index PHP-nya. Jika ditemukan bagian text button, nah ketika dia diklik akan melakukan add event listener. Jadi ketika dia diklik akan melakukan pemanggilan kepada toggle light mode atau mode terang. Nah, ini berarti dia sedang aktif light mode-nya ketika diklik. Nah, ini ketika dia light mode-nya sudah tidak aktif. Baik, selanjutnya terdapat juga pengimplementasian my function. Jadi ketika user atau pengguna mengirimkan message pada bagian kontak, itu akan ada muncul peringatan atau pemberitahuan dari JavaScript-nya, yakni dengan message your message already sent, please wait for a reply. Mari kita coba. Nah, seperti ini. Localhost says your message already sent, please wait for a reply. Nah, ini merupakan pengimplementasian dari bahasa pemrograman JavaScript. Baik, yang selanjutnya itu ada reset form. Jadi ketika
user sudah mengirimkan message di kontak form, nah ketika dia sudah klik OK itu akan ada pesannya, dan ketika kembali formnya sudah bersih. Jadi dia akan terreset. Di sini melakukan pemanggilan window one before unload. Jadi ketika dia sudah di-unload gitu ya, akan melakukan perulangan dengan melakukan pencarian tagline form. Di sini ada get element by tag name. Jadi JavaScript akan mengecek indeks PHP-nya dan mencari ID form. Nah, ketika sudah dilakukan pencarian dan ditemukan, maka yang dilakukan ialah mereset form tersebut. Jadi di reset form, reset. Seperti itu. Jadi 3 hal itu merupakan pengimplementasian JavaScript pada website portofolio ini. Baik, selanjutnya ialah pengimplementasian dari bahasa pemrograman PHP. Jadi pengimplementasian ini saya lakukan pada bagian kontak form juga. Nah, di sini yang on submit ini merupakan JavaScript yang tadi ya, melakukan pemanggilan my function. Sedangkan pada bagian action dan juga method ini merupakan implementasi dari PHP, di mana actionnya itu melakukan pemanggilan dari file dari proses formulir PHP dengan metode post. Oke, kita ke sini. Nah, pada file proses formulir ini bisa dilihat di sini dia include connect PHP. Kita ke connect PHP dulu. Nah, di koneksi PHP ini saya melakukan penghubungan kepada database di mana hostnya itu localhost, username-nya root dan passwordnya nggak ada ya, dengan database Procnet. Jadi teman-teman bisa siapkan dulu di PHP My Admin-nya. Di sini bisa disiapkan ya. Untuk SMPP-nya diaktifkan Apache dan MySQL-nya. Di sini admin. Nah, di sini teman-teman bisa buat terlebih dahulu database Procnet dengan tabel kontak form. Bebas, bisa disesuaikan ya. Nah, jika sudah, ini untuk strukturnya. Jadi ada field name, email, subject, dan juga message. Jadi disesuaikan dengan apa yang ada pada bagian kontak ini. Oke, jika sudah, di sini bisa dilihat melakukan koneksi new MySQL dengan host, username, password, dan database di atas. Apabila sudah berhasil, apabila gagal, maka dia melakukan tulisan koneksi ke database gagal. Tetapi jika dia berhasil, maka dia akan melanjutkan programnya. Baik, kita kembali lagi ke file proses formulir. Nah, di sini ketika sudah terkonek ya database-nya, itu ada percabangan atau if. Jadi server melakukan request method menggunakan post di sini. Kemudian menarik segala sesuatu yang ada di formulir. Di sini ada post name. Nah, pada bagian name ini menarik semuanya yang ada di input name ini ke $nama. Nah, $nama ini nantinya akan di sini $nama akan dimasukkan ke field name dari tabel kontak form. Seperti itu. Begitu juga yang email ini. Di sini segala sesuatu input di name email akan ditarik ke $email dan dimasukkan ke field email. Begitu juga subject dioper ke $subject dan dimasukkan ke field. Nah, seperti itu. Ketika dia sudah dimasukkan, jika koneksinya itu true, maka PHP akan mencetak pesan berhasil dikirim. Apabila gagal akan muncul error dan penjelasan errornya. Kemudian diakhiri dengan koneksi close. Baik, mari kita coba aja langsung di formnya.
Oke, kita coba. Sini akan muncul JavaScript yang tadi. Nah, di sini ada pesan dari PHP-nya ya. Sesuai dengan echo-nya di sini mengeprint pesan berhasil dikirim. Nah, kita coba cek di localhost. Di bagian browse-nya. Nah, di sini sudah masuk ya. Pada bagian yang bawah, name-nya sang kompiler perbandingan kengetan dengan email demikian, dan subjeknya coba kirim tadi, dan message-nya pemrograman internet kelas B. Jadi semuanya sudah masuk, dan koneksi dari MySQL-nya sudah berhasil, dan pengimplementasian PHP-nya juga sudah berhasil. Baik, sekian penjelasan dari kode program website yang telah saya buat. Sekian dan semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.